Ketemu lagi di channel saya Kalis Gule. Pada kesempatan ini saya akan membagikan informasi kepada teman-teman yang masih seputaran dengan safety ya. Tips yang saya bagikan pada kesempatan ini yaitu prosedur cara bekerja yang aman dan nyaman di area kerja. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bagi teman-teman yang belum mengikuti channel Kalis Gule. Oke, langsung saja. Yang pertama itu cara ataupun prosedur bekerja yang aman dan nyaman di lokasi kerja. Nah, yang pertama itu kita harus memberikan program pelatihan kepada pekerja. Ya, dalam arti di sini walaupun kita sudah mengetahui keahlian ataupun kemampuan seorang pekerja dengan apa yang dikerjakan, tapi kita sebagai safety officer atau petugas ketiga juga harus bisa memberikan edukasi ya ataupun program pelatihan kepada pekerja itu sendiri ya, supaya bisa lebih mampu lagi mengetahui mungkin ada beberapa yang tidak diketahui oleh pekerja sendiri dalam bekerja. Jadi kita lakukan program training ya, ataupun pelatihan. Kemudian yang kedua yaitu kita harus memiliki pekerja yang kompeten. Ya, yang kompeten diartikan di sini yaitu ketika suatu perusahaan merekrut pekerja, ya berarti orang yang direkrut tersebut harus mempunyai kompetensi, ya minimal kompetensi dasar dalam pekerjaan tersebut. Contohnya, misalkan seorang operator alat berat, ya berarti di sana kita harus mencari kualifikasi pekerja yang benar-benar mampu bisa mengoperasikan alat berat tersebut. Ya, jangan nanti ketika seorang pekerja tersebut ya diberikan pekerjaan mengoperasikan alat berat, dia tidak mengerti dan tidak paham bagaimana cara kerja alat berat tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, kita harus melengkapi segala keperluan terkait dengan keselamatan pekerja itu sendiri di lapangan. Ya, termasuk di sana yaitu APD, ya, atau alat pelindung diri, ya, yang termasuk di dalamnya itu ada helm safety, rompi safety, ada kacamata, ya, ada masker dan lain-lain, yaitu sesuai kebutuhan yang digunakan di area kerja tersebut. Ya, oke. Selanjutnya yang keempat yaitu kita harus juga bisa mensosialisasikan ya atau mengkampanyekan tentang keselamatan dalam bekerja. Ya, salah satu contoh yang sering kita lakukan sebagai seorang safety atau petugas ketiga yaitu melakukan sosialisasi ya kepada pekerja, yaitu termasuk yang kita bahas di sana itu terkait dengan masalah SOP pekerja, terus potensi bahaya dalam bekerja dan cara pengendaliannya, yaitu kita lakukan dalam toolbox meeting ataupun safety morning. Kemudian kita mengkampanyekan dengan cara memasang rambu-rambu di area kerja ya, supaya pekerja ataupun orang-orang yang berada di sekitar area kerja bisa paham ya, misalnya kita memasang rambu peringatan atau rambu penunjuk arah
dan lain-lain. Oke, yang kelima yaitu kita harus memastikan bahwa area pekerjaan kita atau lokasi kerja dalam keadaan bersih. Ya, di sini artinya lingkungan kerja area yang kita bekerja ya itu harus dalam keadaan bersih ya, supaya semua pekerja di sana bisa lebih semangat ataupun bisa lebih nyaman ya dalam bekerja ketika mereka melihat ataupun area atau lingkungan kerja itu aman dan bersih ya. Dan yang terakhir, yang ke-6 ya, kita memberikan reward kepada pekerja yang patuh terkait dengan keselamatan kerja ya. Reward di sini yang kita maksud yaitu suatu penghargaan, baik itu berupa secara tulisan ataupun yang lain-lain ya, tergantung yang kita berikan kepada pekerja di area kerja ataupun di lokasi pekerjaan tersebut. Nah, reward di sini jangan dianggap hanya sebagai penghargaan karena dia atau pekerja tersebut sudah mengikuti aturan-aturan ataupun SOP terkait dengan keselamatan kerja. Tapi penghargaan yang kita berikan di sini supaya bisa membangun ya budaya keselamatan kerja kepada teman-teman kerja yang lain ya. Jadi teman-teman yang belum dapat penghargaan pun bisa kita berikan sosialisasi yang lebih ya untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain dalam bekerja. Karena kita sebagai petugas K3 ataupun dari pihak manajemen perusahaan tidak pernah menjamin bahwa setiap pekerja itu dengan adanya petugas K3 di lapangan, adanya supervisor dan yang lain-lain itu bisa menjamin keselamatan pekerja. Ya, belum tentu ya, termasuk tadi APD itu yang kita berikan. Ya, itu belum tentu menjamin teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan atau saya bagikan pada kesempatan ini. Ya, intinya marilah kita bekerja dengan aman dan nyaman di lokasi kerja ya, dengan mengikuti prosedur kerja yang ada dan prosedur keselamatan kerja. Ya, dengan kita mengikuti prosedur tersebut, ya mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala potensi-potensi bahaya yang akan terjadi kepada kita. Ya, paling tidak ketika ada bahaya yang akan terjadi, ya kita sudah siap, ya kita sudah tahu cara bekerja yang amannya seperti apa, SOP-nya seperti apa dan yang lain-lain. Oke teman-teman, mungkin cukup itu aja yang saya bagikan atau informasikan pada kesempatan ini. Apabila video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa di like, di komen dan di subscribe ya. Dan mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan saya ya, baik dalam pengucapan, penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan, dan didukung terus channel ini supaya bisa lebih semangat lagi untuk membagikan informasi kepada teman-teman terkait seputaran safety. Oke, terima kasih teman-teman.